Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, semua teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok akan mempresentasikan proyek deep learning dengan judul Implementasi Deep Learning untuk Deteksi Fraud Kartu Kredit menggunakan Multi-Layer Perceptron atau MLP pada dataset Credit Card Fraud Detection. Nah, pada tugas ini fokusnya itu pada penerapan di deep learning untuk mendeteksi transaksi yang fraud pada sistem perbankan digital menggunakan pendekatan klasifikasi binar. Kita ke latar belakang dan masalah. Perkembangan transformasi digital itu tentunya pada sektor perbankan sangat banyak menyebabkan peningkatan volume transaksi elektronik dalam jumlah yang sangat besar. Tapi kondisi tersebut juga dapat meningkatkan resiko terjadinya fraud atau penipuan transaksi digital. Nah, salah satu tantangan utama dalam fraud detection adalah adanya ketidakseimbangan data atau highly implements dataset. Nah, pada dataset nyata jumlah transaksi fraud sangat sedikit dibandingkan transaksi normal. Sehingga model klasifikasi seringkali gagal mendeteksi fraud dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan deep learning yang mampu mengenali pola transaksi mencurigakan secara lebih efektif. Nah, proyek ini, tujuan utamanya itu merupakan untuk membangun model deep learning berbasis MLP untuk mendeteksi transaksi fraud kartu kredit. Selain itu, proyek ini berfokus pada optimalisasi nilai recall agar jumlah transaksi fraud yang lolos deteksinya dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, kami juga menerapkan pendekatan model ringan agar proses komputasi tetap efisien dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut pada sistem yang nyata nantinya. Oke, sekarang lanjut di karakteristik dataset. Dataset yang digunakan berasal dari platform Kaggle, yaitu Credit Card Fraud Detection Dataset. Dataset ini terdiri dari 284.000 data. Transaksi mempresentasikan kondisi nyata pada industri perbankan. Sebagian besar fitur pada dataset telah melalui proses Principal Component Analysis atau PCA untuk menjaga kerahasiaan data pengguna. Setelah preprocessing, model menggunakan 29 fitur yang dimana menggunakan fitur numerik sebagai input utama. Tantangan terbesar pada dataset ini adalah distribusi kelas yang sangat tidak seimbang karena jumlah data fraud sangat sedikit dibandingkan transaksi normal. Selanjutnya yaitu arsitektur MLP. Model yang digunakan adalah multi-layer perceptron berbasis sekuen. Arsitektur model ini terdiri dari dua hidden layer, yang dimana hidden layer pertama berisi 32 neuron dan hidden layer kedua berisi 16 neuron yang menggunakan fungsi aktivasi relu. Untuk meningkatkan stabilitas pelatihan, kami menerapkan batch normalization. Selain itu, digunakan dropout sebesar 20% untuk mengurangi resiko overfitting. Pada output layer digunakan fungsi aktivasi sigmoid, karena penelitian ini merupakan klasifikasi binar antara transaksi normal dan fraud. Secara keseluruhan, model ini cukup ringan dengan total parameter sekitar 1697 parameter. Lanjut di konfigurasi model. Pada proses training, model menggunakan optimizer Adam karena memiliki kemampuan konvergensi yang cepat dan stabil. Loss function juga digunakan untuk binary cross entropy karena sesuai untuk klasifikasi binar. Untuk menangani data yang tidak seimbang, diterapkan teknik class weight agar model lebih sensitif terhadap transaksi fraud.
Selain itu, digunakan early stopping untuk menghentikan training secara otomatis ketika performa model sudah optimal dan mencegah overfitting. Pada tahap pre-processing, fitur amount dinormalisasi menggunakan standar scalar. Kita lanjut ke bagian efisiensi proses training. Jadi itu implementasi model dilakukan menggunakan TensorFlow dan keras pada platform Google Colab. Berdasarkan hasil trainingnya itu, model menunjukkan efisiensi komputasi yang cukup baik. Total waktu pelatihan hanya sekitar 29 detik dengan rata-rata sekitar 3,7 detik per epoch. Selain itu, model juga memiliki ukuran parameter yang relatif ringan sehingga proses training dapat berjalan dengan cepat dan stabil. Early stopping aktif pada epoch ke-8 dan membalikan bobot terbaik dari epoch ke-5. Lanjut ke analisis confusion matrix. Jadi berdasarkan confusion matrix, model berhasil mendeteksi sebagian besar transaksi fraud dengan baik. Modelnya itu menghasilkan true negatifnya itu sebanyak 56,128. False positifnya itu sebanyak 736, false negatif sebanyak 10, dan true positif sebanyak 88 transaksi. Nah, nilai false negatif yang rendah menunjukkan bahwa hanya sedikit transaksi fraud yang gagal dideteksi oleh model. Meskipun masih terdapat false positif, kondisi tersebut masih dapat diterima dalam fraud detection karena sistem memang dirancang lebih sensitif terhadap transaksi mencurigakan. Dalam konteks keamanan finansial, lebih aman melakukan verifikasi tambahan dibandingkan membiarkan transaksi fraud lolos dari deteksi. Lanjut ke performa modelnya. Jadi berdasarkan hasil evaluasi pada test set, modelnya itu memperoleh akurasinya itu sebesar 98,69%, precision sebesar 10,68%, recall-nya itu sebesar 89,80%, dan AUC-nya sebesar 98,61%. Jadi pada penelitian ini itu metrik yang paling diprioritaskan adalah recall karena tujuan utama sistem adalah mendeteksi sebanyak mungkin transaksi fraudnya. Nilai recall yang tertinggi itu menunjukkan bahwa model berhasil menangkap sebagian besar transaksi fraud. Selain itu, nilai AUC yang tinggi itu menunjukkan kemampuan model yang sangat baik dalam membedakan transaksi normal dan transaksi fraud. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasinya itu, model deep learning berbasis multi-layer perceptron berhasil digunakan untuk mendeteksi hasil fraud atau kredit. Penggunaan Adam Optimizer, Class Weight, dan Early Stopping membantu model menangani data yang tidak seimbang secara lebih efektif. Hasil evaluasi menunjukkan performa yang baik, terutama parametrik recall dan AUC. Secara keseluruhannya itu, model ini menunjukkan potensi yang baik untuk digunakan sebagai prototipe sistem deteksi fraud berbasis deep learning. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.